Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ingin menghentikan Mbah Linggan, seorang dukun santet sakti dari Gunung Dieng. Dukun Linggan ini memiliki ilmu santet kuno yang sangat berbahaya. Dengan ilmu santetnya tersebut, Dukun Linggan seringkali membunuh para kurban yang disantetnya, hanya dalam waktu 1 malam saja. Lalu mampukah Gus Nur Samsun mengalahkan sang dukun yang sangat sakti itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini saya bersama santri yang megang kamera. Di sini saya dimintai tolong sama orang, dan orang ini masih saudaranya si dukun ini. Kita akan mendatangi dukun bernama, kalau tidak salah ingat tadi itu siapa sih katanya ibunya tuh, Mbah Linggan ya, Mbah Linggan. Nah, saya diberikan penjelasan tentang saudaranya ini. Mbah Linggan itu dulu pernah punya saudara satu paguyuban alias satu perguruan yang bernama Supri, yang dari Lampung. Ciri-cirinya orangnya lemu, gemuk, gede gitu kan. Nanti di sini saya akan berpura-pura, saya berpenampilan kayak gini, saya berpura-pura sebagai tamu dan saya minta tolong untuk menyantet seseorang, dan saya akan bercerita bahwa saya itu dapat informasi rumahnya dari yang bernama Supri tadi. Seperti itu. Bernama si Supri, dan nanti saya mengaku seperti bla 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 supaya tidak ketahuan. Nah, saya ingin mendeteksi apakah dia memang dukun santet atau bukan, karena mohon maaf ibu-ibu yang tidak bisa sebutkan namanya di sini karena untuk menjaga keamanan. Ibu-ibu ini masih kerabat saudara keluarga besar gitu ya, dan di situ menyuruh saya meminta tolong supaya menobatkan, menyadarkan dengan cara saya nanti ya. Dan di situ saya tidak mudah percaya dengan adanya laporan itu, barangkali takutnya saya cuma diadu domba dan sebagainya. Kita akan menguji, mengetes si dukun ini, si orang ini yang bernama Mbah Linggan ini apakah benar-benar dukun santet atau bukan. Sebelum kita ke sana, rumahnya ada di sana, kita sudah di depan. Kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa Iqamsatun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Liqamsatun udfi biha haral wabail hatimah Al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatima li khamsatun udfi biha haral wabail hatimah Al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatima. Lanun, Assalamualaikum, Sugeng Dalu. Lanun. Monggo. Nggih. Niki leres nggih, Mbah Linggan nggih. Sahabat yang berbahagia, kisah ini adalah bermula dari seorang perempuan yang datang bertamu kepada Gus Nur Samsun. Tamu tersebut bercerita bahwa dia memiliki saudara dekat yang berprofesi sebagai dukun santet, dan tidak ingin saudaranya tersebut terus melakukan kejahatan dengan ilmu perdukunannya. Sang perempuan itu meminta agar Gus Nur Samsun menghentikan dan menobatkannya. Sang tamu tersebut bercerita, saudara dukunnya yang bernama Mbah Linggan itu dikenal memiliki ilmu santet yang sangat luar biasa. Ilmu tersebut dia dapatkan ketika dia belajar dan bertapa di daerah pegunungan Dieng. Dan saking hebatnya ilmu santet dukun Linggan,
kurban yang disantet itu bisa langsung mati saat itu juga. Karena terkenal dengan kehebatannya itu pula, banyak orang-orang yang kemudian datang kepadanya. Khususnya bagi orang-orang keji yang gelap mata. Mereka ingin meminta tolong kepada sang dukun, agar membunuh orang-orang yang dikehendakinya. Dan mereka rela mengeluarkan mahar yang cukup banyak untuk membayar dukun Linggan. Telah sangat banyak kurban yang disantet dan dibunuh oleh dukun Linggan. Dan karena itulah tamu perempuan itu berharap, agar Gusnur Samsun segera untuk menghentikannya. Karena sebab itu pula, Gusnur Samsun kemudian mendatangi sang dukun Linggan tersebut ke rumahnya. Gusnur Samsun ingin menyelidiki kebenaran informasi dari tamunya tersebut. Dan jika itu benar maka dia juga akan langsung menghentikannya. Dan untuk melancarkan misinya itu, Gusnur Samsun menyamar dengan nama Agus dari daerah Semarang dan kedatangannya adalah untuk meminta tolong melakukan kirim santet. Dan orang yang disantet itu adalah bernama Nur Samsun dari Ngawi, yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Maka setelah bertemu dengan sang dukun di rumahnya, Gusnur Samsun pun langsung menyampaikan tujuannya, yaitu untuk minta tolong sang dukun melakukan kirim santet. Dukun Linggan yang tiba-tiba kedatangan Gusnur Samsun dari Semarang itu juga mencoba bertanya, siapakah yang memberitahu Gusnur Samsun? Sehingga dari tempat yang jauh dia mengetahui bahwa Mbah Linggan adalah seorang dukun santet. Agar sang dukun tidak curiga, Gusnur Samsun pun menyampaikan seperti yang diceritakan oleh tamunya. Bahwa dia diberitahu oleh Supri yang katanya adalah dukun seperguruan dengan dukun Linggan. Dan dukun Supri itu pula yang menyarankannya agar mendatangi sang dukun. Setelah yakin dengan yang disampaikan oleh Gusnur Samsun, dukun Linggan pun kembali berkata bahwa dia siap untuk memenuhi permintaan dari Gusnur Samsun, selama Gusnur Samsun siap memberikan uang mahar kepadanya. Lalu berapa uang maharnya? Kata Gusnur Samsun, tergantung dari permintaan orang yang membayarnya. Bisa dibuat hanya sakit, gila, atau bahkan langsung mati saat itu juga. Gusnur Samsun kemudian meminta orang yang disantet itu dibuat mati saja. Dan untuk uang maharnya, sang dukun meminta uang sejumlah 50 juta rupiah. Gusnur Samsun pun tidak ingin menunggu lama. Dia menyanggupi saja permintaan mahar dari sang dukun Linggan itu. Bahkan dia sudah mempersiapkan uang tersebut. Dan dia akan memberikannya setelah sang dukun selesai menjalankan tugas nyantetnya. Dan orang yang disantet tersebut adalah bernama Nur Samsun yang berasal dari daerah Ngawi. Lalu apakah yang akan terjadi setelah Gusnur Samsun disantet oleh ilmu santet hebat dukun Linggan itu? Dan mampukah Gusnur Samsun untuk mengalahkannya? Silahkan disaksikan videonya sampai akhir cerita. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Perkenalkan Mbah, nama saya Agus. Gus. Ya, saya dari Semarang. Gitu. Nah terus tujuannya sampai ini? Saya pengen pertama silaturahim Mbah, kedua saya punya niat pengen nyantet orang Mbah. Gitu. Lah kok sampai ngerti omahku kene sapa-sapa? Saya tahu rumah jenengan dari Facebook Mbah. Saya tahu di Facebook itu namanya Supri. Supri Dari Lampung. Oh, Supri Lampung. Iya, Mbahnya kenal. Biyen kae sak perguruan karo aku. Saiki ning ndi saya? Wah, saya kenalnya cuma di Facebook Mbah. Oh. Iku. Terus tujuannya sampean rene mau? Kan saya kan pengen waktu kemarin itu saya minta tolong sama si Supri yang dari Lampung itu. Pengen nyantet orang. Dan katanya nggak bisa untuk saat ini katanya karena dia lagi banyak pekerjaan dan saya dilempar untuk mencari jenengan dan saya dikasih alamatnya di sini gitu. Lah kuwi sing aku santet kuwi bocah ngendi? Yang saya santet anu Mbah, orang Ngawi Mbah. Sak Ngawi? Iya. Sak pekerjaan apa? Iya, itu karena saingan kerja Mbah. Lah jenenge sapa iki? Namanya siapa? Sing arep disantet iki? Yang mau disantet namanya Nur Mbah. Nur. Iya.
Tapi sebelumnya saya mohon maaf, ini saya video mbah. Iya. Oh sampai ngebaten. Iya, kok ana lampu. Ini anu mbah, saya bikin video karena saya disuruh mbah, disuruh sama saudara saya yang ada hubungannya dengan masalah ini. Namanya saudara saya itu Rocky mbah, gitu. Saya dan Rocky ini, saudara saya ini bermusuhan dengan yang bernama Nur ini karena di pekerjaan kami itu selalu seperti anak tiri mbah sama atasan kami. Sakjane aku ki gak seneng sampean rene nggo lampu. Loh. Tapi sakjane sampean arep njaluk tulung, wis gak apa-apa lah, monggo. Piye mau. Tapi nggak apa-apa ya mbak, ini saya video soalnya saudara saya yang bernama Rocky itu minta bukti kalau saya sudah ketemu sama jenengan. Ya gak apa-apa. Karena saya kesini itu dibiayai sama Rocky saudara saya. Itu pokoknya berapapun mbah minta akan kami penuhi, asalkan yang bernama Nur ini langsung kuburan lah mbah gitu. Jangan ke rumah sakit, kuburan langsung gitu. Gitu. Awakmu pengen nyantet iki wis temenan apa urung? Ya saya serius mbah, pengen nyantet bener. Gitu. Kira-kira bisa nggak mbah malam ini mbah? Karena karena 3 hari lagi ini ada proyek besar. Saya nggak mau proyek itu jatuh ke tangannya Nur, karena selama ini kami bekerja sudah selama 6 tahun. Apa namanya, proyeknya itu jatuhnya ke Nur terus, padahal Nur itu baru kerja 2,5 tahun, dan sedangkan saya sudah 6 tahun. Tapi nggak tahu atasan saya itu, atasan kami itu percayanya sama si Nur ini gitu lah. Pokoknya singkirkan saja Nur itu supaya proyek itu lari ke saya atau ke saudara saya Rocky ini itu mbak. Terus sampean sanggup ora mahari? Ada maharnya mbak? Ya tetep ono. Maharnya berapa mbak? Ya minimal 50 lah. Minimal 50 lah. 50. Wes tak jamin iku. Bener ya mbak, dijamin ya? Ya tak jamin. Oke. Ya kami sanggup mbak. Nek sampean sanggup, tak hayatane, tak rituale ning kene. Mbak. Jalukmu saiki apa jarak? Langsung kalau bisa besok pagi sudah ada di kuburan gitu. Langsung? Iya. Pancen karepmu ngono ya sentenono sik. Mau kemana mbak? Sentenono sik. Kita tunggu sahabat-sahabat. Jangan berisik kalian ya. Doakan saya. Perasaan saya gak enak. Jenenge sapa mau sing disantet? Nur mbak. Nur. Kepanjangannya Nur. Kepanjangannya kalau tidak salah Nur Samsun mbak. Nur Samsun. Iya mbak, Nur Samsun. Orang Ngawi itu mbak. Ini jaluk mati ya? Iya mbak. Sampean sapa Mas? Jenenge sampean sapa? Nama saya Agus Supriyanto. Agus. Terus saudara saya namanya Rocky Santoso mbak. Rocky Santoso. Tak hayatane saiki ya? Iya mbak. Namanya Nur Samsun dari Ngawi ya mbak. Samsun. Bapaknya Nur Samsun itu Paijo mbak. Tejo mbak. Saiki awakmu pengen mati salah siji apa sak keluargane? Jangan, keluarganya kan nggak tahu apa-apa mbak. Saya cukup Nur Samsun ini saja yang bikin ulah. Soalnya saudara saya itu sering kena fitnah mbak. Difitnah sama si Nur Samsun ini, dan saya itu selalu kayak dianak tirikan gitu loh mbak. Jadi kami berdua itu emosi itu sama yang bernama Nur Samsun. Cukup Nur Samsun saja mbak. Wis tak hayatan. Sampai apa Mas? Nggak tahu mbak, saya itu akhir-akhir ini batuk-batukan mbak. Mohon maaf mbak. Sampai penane. Saya itu akhir-akhir ini batuk-batukan terus mbak. Oke, terima kasih. Nur Samsun. Mati. Allah, astagfirullah.
Matiku. Allahu Akbar. Awakmu kok dirimu? Itu aku sampean. Aslinya sampean sapa iki? Aku kok. Mohon maaf, Bah. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan kowe Nur Samsun iki. Iya, saya Nur Samsun. Lah terus piye karepe iki? Sampean duduk aku berarti. Saya nggak berbohong, Bah. Saya hanya berdusta. Di sini saya tujuan saya. Apa sampean pengen jajal? Enggak, Bah, enggak. Saya sudah tahu kemampuan sampean. Sampean ini santet ini berasal dari Dieng, ini saya tahu ini. Sampean belajar dari Dieng ya? Gak perlu ngerti ya. Berarti sampean iki duduki aku. Saya Berarti sampean tujuan mrene pengen blek mati sampean. enggak, Bah, enggak. Saya enggak. Lah terus tujuannya piye sampean iki? Saya datang ke sini hanya ingin mengajak jenengan tobat, Mbah. Sadar, Mbah. Tobat piye? Kembali ke jalan Tuhan, Mbah, ke jalan Allah, Mbah. Salat, Mbah, Ora salat. iso, aku ki nulung wong. Saya di sini minta tolong. Jenengan harus menolong saya. Aku gak terima nek caramu ngene iki. Saya hanya minta tolong, Mbah, tobat itu saja. Saya enggak Berarti sampean rene golek perkara golek mati ya. Deloken. Udah, Mbah. Tolong, Mbah. Saya tahu, Mbah, kemampuan, Mbah. Allah. Kabeh preman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tobat, Bah. Tobat, Bah. Saya tahu kemampuan jenengan, Bah. Aku gak terima iki. Mbok itu gak terima iki. Bismillahirrahmanirrahim. Iwang mati. Allahu Akbar. Astagfirullah. Sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kujak cepatin saya. Nurku ya Nur Muhammad. Rupaku pada kecil gede. Jika tidak saya dengan keras saya dengan santet tadi. Sekarang Allah berkata lima Allah wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita buang ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Masih kuat terus. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dia tumbang. Akhirnya dia sekarat. Astagfirullahaladzim. Hampir saja saya. Kita netralisir dulu. Ya.